Tanyakan pada hati nurani kalian, teman-teman. Berapa banyak dari kita yang tidur malam ini di sebelah pasangan, tapi hati terasa sangat jauh, seolah ada dinding kaca pemisah. Kita mungkin sibuk menuduh faktor ekonomi atau masalah besar lainnya yang terlihat di permukaan. Padahal, ada bisikan-bisikan kecil, kesalahan-kesalahan sepele yang kita anggap remeh, tapi justru merekalah yang sedang menancapkan jarum pelan-pelan ke jantung pernikahan yang kita banggakan. Ini bukan tentang pas selingkuhan yang heboh. Ini tentang kehancuran yang terjadi dalam diam di balik pintu rumah kita. Siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab atas kehancuran rumah tangga kita yang tadinya harmonis? Mari kita bahas 7 poin krusial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat surga yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kita sering lupa bahwa pondasi rumah tangga itu bukan beton yang kuat, melainkan serat-serat halus kepercayaan dan komunikasi. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi, dan ini fatal dalam konteks pernikahan harmonis, adalah asumsi. Kita merasa sudah kenal betul pasangan, lalu berhenti bertanya, berhenti mendengarkan. Kita sering bergumam, dia pasti tahu maksudku tanpa perlu aku bilang, atau aku nggak perlu jelasin, dia pasti ngerti. Padahal, asumsi adalah gerbang menuju kesalahpahaman yang akut, yang menumpuk menjadi gunung es di tengah hubungan, membuat kita merasa asing dalam rumah sendiri dan menghambat komunikasi pasangan yang efektif. Coba renungkan sejenak. Sudah berapa lama Anda dan pasangan duduk bersama tanpa ada ponsel di tangan, tanpa ada gangguan televisi atau pekerjaan? Saya tidak sedang meminta laporan kehadiran, tapi ini sangat penting. Kesalahan kedua yang diam-diam mengikis cinta adalah minimnya waktu kualitas yang sering disalahartikan sebagai kuantitas. Kita mungkin ada di rumah yang sama selama 24 jam, tapi interaksi yang benar-benar fokus, di mana Anda mendengar kekhawatiran pasangan tanpa memotong, di mana Anda memberikan kehadiran penuh, itu hampir tidak ada. Komunikasi yang baik itu bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tapi memastikan pasangan merasa didengar, merasa dimengerti. Ketika kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi, jiwa pasangan kita mulai mencari kenyamanan di luar, bukan dalam bentuk perselingkuhan, tapi dalam bentuk pelarian atau kesendirian yang menyakitkan. Sahabat, kita harus belajar membedakan secara tegas antara keluhan dan kritik yang bersifat merendahkan. Keluhan berfokus pada tindakan, saya sedih kamu telat pulang dan tidak mengabari. Sementara kritik berfokus pada karakter, kamu memang orangnya nggak pernah disiplin dan tidak pernah memikirkan perasaan saya. Kesalahan kecil ketiga yang menghancurkan adalah terlalu sering menggunakan kritik yang menjatuhkan martabat pasangan. Bayangkan, pasangan kita sudah lelah berjuang di luar, lalu pulang disambut dengan serangkaian tuduhan tentang karakter pribadinya. Ini akan memicu pertahanan diri yang sangat tinggi. Lama-kelamaan, rumah bukan lagi tempat berlindung, melainkan medan pertempuran. Energi positif habis, berganti dengan rasa jengkel yang terpendam, mengubah cinta sejati menjadi toleransi paksaan yang dingin. Inilah penyebab perceraian yang paling sunyi. Bicara soal kepercayaan, kita masuk ke area sensitif, ketidaktransparan keuangan. Ini bukan hanya masalah siapa yang memegang kendali atas uang, tapi ini murni soal amanah dan kejujuran. Banyak pasangan, demi menghindari konflik atau karena merasa berhak, menyembunyikan pengeluaran kecil, hadiah sepele, atau bahkan utang yang dianggap remeh. Kesalahan kecil ini kelihatannya tidak merusak, tapi saat kejujuran hilang di area sekecil apapun, pasangan akan mulai mempertanyakan integritas Anda secara keseluruhan. Kepercayaan itu seperti piring kaca yang indah, teman-teman. Sekali retak, sulit kembali utuh sempurna. Pondasi ekonomi yang tidak transparan bisa memicu kecurigaan yang berlarut-larut, merusak fondasi spiritual rumah tangga yang seharusnya didasarkan pada kejujuran mutlak dan kebersamaan. Kesalahan kelima, dan ini sering sekali menimpa pasangan yang sudah lama menikah, adalah tidak ada apresiasi yang tulus. Kita menganggap bahwa apa yang pasangan lakukan, entah itu memasak, membersihkan rumah, mencari nafkah di luar sana, atau mengurus anak tanpa lelah, adalah kewajiban yang tidak perlu diucapkan terima kasih. Coba ingat, kapan terakhir kali Anda menatap mata pasangan dan mengatakan, "Terima kasih sayang, aku menghargai semua yang kamu lakukan hari ini," atau "Aku bangga melihat perjuanganmu." Kata-kata ini adalah pupuk bagi cinta, bahan bakar yang menjaganya lah. Saat pasangan merasa kerja kerasnya diabaikan atau dianggap remeh, semangatnya akan padam. Lama-lama ia akan bekerja hanya berdasarkan daftar kewajiban, bukan berdasarkan gejolak cinta. Pernikahan tanpa apresiasi itu layaknya taman tanpa air, layu perlahan dan pasti. Kita sering terlalu khawatir tentang pandangan orang luar, termasuk keluarga besar atau teman-teman, sehingga tanpa sadar
kita menempatkan mereka di atas pasangan kita sendiri. Ini kesalahan keenam, tidak memprioritaskan pasangan di setiap keputusan besar maupun kecil. Dalam ajaran kita, pasangan adalah pakaian kita, perlindungan utama kita, prioritas utama setelah Allah. Saat terjadi konflik eksternal, dan kita justru membela keluarga besar secara membabi buta, atau lebih mementingkan pekerjaan sampai mengorbankan janji yang sudah dibuat dengan pasangan, ini mengirimkan pesan yang sangat menyakitkan. Kamu tidak sepenting mereka. Pernikahan adalah sebuah tim eksklusif. Jika salah satu anggota tim merasa ditinggalkan dan tidak diutamakan, bagaimana mungkin tim ini bisa maju dan mencapai pernikahan harmonis yang diimpikan? Sekarang mari kita bicara tentang bom waktu yang paling mengerikan dan sering terlupakan. Memendam dendam kecil dari masalah yang belum tuntas. Pasangan melakukan kesalahan sepele. Anda kecewa, tapi Anda memilih diam dan menyimpan rasa sakit itu di laci hati, beralasan ingin menghindari pertengkaran. Ini adalah kesalahan ketujuh yang menghancurkan. Kita tidak menyelesaikan masalah saat itu juga, berharap ia akan hilang sendirinya. Justru, dendam-dendam kecil ini menumpuk, mengeras, dan suatu hari nanti saat ada pemicu sepele, misalnya masalah handuk basah yang berserakan, semua kebencian lama itu akan meledak dalam satu waktu yang tak terduga. Jika kita terus memendam dan tidak mau berlapang dada memaafkan, ruang hati kita akan penuh sesak dengan sampah emosi, membuat pernikahan terasa sesak dan berat untuk dijalani. Kesalahan kedelapan yang sering kita abaikan adalah melupakan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan dasar. Saat kita menikah, kita fokus pada pasangan dan anak-anak, sampai lupa menjaga kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Padahal teman-teman, bagaimana mungkin kita bisa memberi cinta, kesabaran dan perhatian yang utuh kepada orang lain jika cangkir energi kita sendiri kosong? Kelelahan yang menumpuk, stres yang tidak terkelola dengan baik, membuat kita mudah marah, sensitif, dan sulit berkomunikasi dengan baik. Kita jadi cepat tersulut emosi dan seringkali malah menyalahkan pasangan atas kelelahan yang kita rasakan. Ingatlah baik-baik, menjaga kesehatan diri adalah bentuk tanggung jawab tertinggi terhadap rumah tangga dan keluarga yang kita cintai, karena Anda adalah pusat dari kedamaian itu. Dan kesalahan terakhir, yang paling fatal, adalah mengabaikan tanda-tanda peringatan dini yang sudah jelas di depan mata. Kita melihat pasangan mulai menarik diri, mulai sibuk sendiri di dunianya. Ada perubahan nada bicara. Tapi kita berasumsi semuanya akan baik-baik saja dan membiarkannya berlalu. Jangan pernah menunggu hingga masalah menjadi jurang yang tidak bisa dilompati. Pernikahan yang kuat itu dibangun bukan dari keajaiban besar yang turun dari langit, tapi dari perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Mulailah hari ini teman-teman, dengan memecahkan gunung es asumsi, dengan tulus mengucapkan terima kasih, dan dengan berani meminta maaf atas kesalahan. Ingatlah, perbaikan resep langgeng rumah tangga dimulai dari perubahan terkecil di hati dan tindakan nyata kita. Jadikanlah rumah tangga kalian surga dunia, tempat kembali yang penuh kedamaian dan kasih sayang, sebelum terlambat. Kalau pembahasan ini memberikan sedikit pencerahan atau menusuk hati kalian, jangan lupa bagikan ke pasangan atau teman-teman kalian yang mungkin sedang melalui fase sulit dan membutuhkan pencerahan ini. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat dan inspiratif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati setiap langkah kita dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.